besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat kesehatan, berkat jasmani rohani. Maka kita ungkapkan dengan pujian, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, karena Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih kepada kami. Kami ada saat ini, kami siap Tuhan untuk mengucap syukur melalui pujian dan penyembahan kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Amin Yesus. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami selama seminggu ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa.
masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau Engkau berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, Kau yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, segala sesuatu Kau rancangkan sempurna Tuhan bagi kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselang. Kami percaya Tuhan, ada rencana indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselang oleh hati kami Tuhan. Oleh setiap hati kami
yang akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena hati kami saat ini telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami telah diberikan kedamaian sejahtera Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berkumpul bersama-sama di hari Minggu yang ketiga ini. Bersyukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, semuanya berada dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan pujian, menikmati pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bersyukur sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih berada dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya kepada Yesus adalah anugerah terbesar yang tak terhingga, karena ada jaminan untuk kehidupan kekal. Namun dalam menjalani kehidupan menuju kekekalan, setiap orang percaya sangat-sangat membutuhkan tuntunan dari Roh Kudus. Dan pagi hari ini saya mau berbicara tentang pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Oleh karena itu penting Roh Kudus berdiam dalam kehidupan setiap orang yang percaya, seperti yang dialami oleh orang-orang percaya di Samaria. Karena pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, maka ada beberapa hal yang akan saya ajak kita untuk menjadi perenungan. Yang pertama adalah bahwa karena Roh Kudus itu penting sekali dalam kehidupan orang percaya, maka Rasul Petrus dan Rasul Yohanes diutus ke Samaria. Nah, kita akan melihat di ayat yang ke-14 yang berkata demikian: ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Nah, betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan orang yang percaya, sehingga para rasul yang ada di Yerusalem, ketika mereka mendengar bahwa di tanah Samaria orang-orang di sana sudah menjadi percaya kepada firman Allah, orang-orang yang ada di Samaria telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, orang-orang di Samaria telah dibaptis, maka sangat penting sekali orang-orang percaya di Samaria dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, mengapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan percaya? Di sini kita melihat ketika rasul-rasul mendengar bahwa di tanah Samaria, masyarakat yang tinggal di Samaria sudah menjadi percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan mereka sudah dibaptis, namun mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus dan Yohanes diutus datang ke Samaria. Haleluya. Jadi pentingnya Roh Kudus, sehingga betapa pentingnya Roh Kudus bagi saudara dalam kehidupan kita, sehingga rasul-rasul yang ada di Yerusalem, mereka mengutus
Petrus dan Yohanes untuk datang di Samaria. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Petrus dan Yohanes melayani jemaat di Samaria. Haleluya. Ayat 15 dan 16, ternyata Bapak Saudara, karena sepentingnya itu Roh Kudus berada dalam kehidupan orang percaya, sehingga ketika Petrus dan Yohanes tiba di Samaria, di ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di sini Bapak Saudara kita melihat mengapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan percaya. Ya, di sini kita melihat bagaimana pelayanan para rasul, ya, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang di Samaria yang sudah menjadi percaya kepada Allah dan Yesus Kristus, mereka baru mengalami pelayanan atau mendapatkan pelayanan sakramen baptisan air. Mereka baru dibaptis, tetapi kepenuhan Roh Kudus dalam hidup mereka itu belum terjadi, sehingga rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang ke sana. Dan di poin yang kedua, tujuannya adalah untuk supaya Petrus dan Yohanes melayani jemaat di Samaria. Kita sudah membaca ayat firman Tuhannya yang menjelaskan bahwa Petrus dan Yohanes datang ke Samaria untuk mulai berdoa kepada orang-orang percaya di Samaria. Supaya apa? Supaya mereka dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa itu ada kaitannya dengan pujian dan penyembahan. Jadi Petrus dan Yohanes datang ke Samaria bukan hanya langsung mereka berdoa, tetapi mereka mengajak tentunya orang-orang yang percaya itu berkumpul, dan mereka mengadakan, dalam bayangan saya, mereka mengadakan satu persekutuan, dan bahkan mereka mendapatkan pengajaran supaya orang-orang yang sudah menjadi percaya di Samaria mengerti apa yang dimaksud dengan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat melalui pelayanan Petrus dan Yohanes, orang-orang Samaria itu pada akhirnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Di poin yang ketiga Bapak Saudara, orang-orang percaya di Samaria mendapatkan penumpangan tangan dari Petrus dan Yohanes. Ayat 17 berkata, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara harus melalui sebuah proses pelayanan. Ya, bukan serta-merta. Bahkan ada yang mengajarkan orang untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ada yang mengajarkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka sudah berada di Samaria. Mereka berdoa, melayani. Tentunya di situ diajak untuk mendengarkan dan mendengarkan penjelasan tentang Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan percaya, sehingga mereka mau terbuka. Sehingga di poin yang ketiga ini, karena mereka sudah terbuka, maka Petrus dan Yohanes melakukan penumpangan tangan kepada mereka supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya seperti ini. Ya, kita harus siap terus menerus terbuka ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita harus terbuka dengan Tuhan dan membangun hubungan kita dengan Tuhan secara rohani, sehingga Roh Kudus yang ada dalam kita itu akan selalu berkarya dalam hidup kita, mengingatkan kita kalau kita salah dalam mengambil satu keputusan, kalau kita salah dan keliru dalam menjalani satu kehidupan, dan bahkan kalau kita berada dalam satu kebingungan, maka
maka Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, membawa kita dalam perkara-perkara yang benar. Kesimpulannya adalah Roh Kudus sangat penting bagi orang percaya. Oleh karena itu para rasul datang melayani, berdoa dan menumpangkan tangan kepada orang percaya di Samaria untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Itulah yang terjadi, dan bersyukur Bapak Ibu Saudara saya masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang merasa ingin mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, bisa angkat tangan. Bapak Ibu dari rumah masing-masing, saya akan berdoa dari tempat ini. Haleluya. Saya memberikan waktu beberapa menit atau beberapa detik Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Puji Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat umat-umat-Mu yang sudah percaya, yang rindu mereka dipenuhi Roh Kudus. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan yang sudah terangkat mendapatkan lawatan dari Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka menjadi sempurna di dalam Engkau. Mereka akan sanggup menghadapi setiap tantangan, karena Roh Kudus selalu berperan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, setiap pribadi yang mengangkat tangan, Tuhan penuhkan mereka dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan mereka yang Tuhan masih berikan kesempatan hidup dalam dunia ini, mereka tetap melibatkan Roh Kudus dalam setiap langkah mereka. Dalam mereka mengambil keputusan, Roh Kudus diberi peran, sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang salah dan keliru. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Bapa, kami juga ingat dalam doa, dan kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan kendalikan bangsa kami supaya tetap berada dalam situasi yang kondusif, aman, tentram, dan damai dalam kekuasaan-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan, mengendalikan bangsa ini tetap terjaga aman dalam tangan kuasa-Mu. Virus corona kami matikan dalam nama Yesus Kristus. Kami hentikan dalam nama Yesus Kristus, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dalam beraktivitas setiap hari tidak ada rasa takut yang muncul karena virus corona, tetapi mereka punya hati untuk takut kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini, terutama masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita hari ini dalam ibadah kita dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Janjinya tidak akan berubah. Janjinya adalah ya dan amin, akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Dan kita akan ketemu kembali di waktu yang akan datang atau minggu yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita juga sudah rindu untuk berjumpa melalui ibadah offline. Kita berdoa supaya Tuhan sertai kita, tolong kita, sehingga semuanya berada pada baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
lewat lembah kelam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.